Haleluya, hari ini kita sedang menjelang hari Pentakosta. Minggu depan hari Pentakosta, di mana ketuangan Roh Kudus. Tapi perlu saudara tahu, minggu depan tepat 40 tahun ayah saya meninggal. Dan tepat juga 40 tahun saya menggantikan beliau di sini tanpa sadar. Ya, 2 hari kemarin saya tidak keluar dari kamar. Jumat dan Sabtu saya tidak kemana-mana, saya tidak keluar dari kamar. Ya, saya baca Alkitab, merenung, dan betapa Tuhan itu heran selama 40 tahun. Saya kerja bersama dengan Tuhan 44 tahun, tetapi jadi gembala itu 40 tahun yang lalu. Jadi buat saya ini sangat berarti. Ya. Kalau gereja lain, pendeta-pendeta lain dibikinlah pesta 40 tahun, ya, dipotonglah 40 ekor ayam, 40 ekor babi, 40 ekor unta dan sebagainya. Tetapi saya ingin supaya saya minta Tuhan pada ulang tahun yang 40 minggu depan itu umat Tuhan, jemaat saya semua dipenuhkan Roh Kudus. Itu permohonan saya, entah dikasih apa enggak. Ya. Nah, menyambung minggu yang lalu, kenaikan Yesus, bahwa kenaikan Yesus itu berguna bagi 3 zaman. Pertama, masa yang lalu. Kedua, masa sekarang. Ketiga, masa yang akan datang. Masa yang lalu sudah tidak bisa kembali lagi, tapi di sanalah saudara sudah ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Bagi saudara yang percaya dan terima Tuhan Yesus, masa yang lalu itu saudara sudah diselamatkan. Sudah dia hanya mati sekali untuk selama-lamanya. Dan untuk itu dosa-dosa saudara sudah diampuni. Tidak ada hubungan dengan perasaan kita, perasaan rasa bersalah apapun, itu tidak ada hubungan. Yang benar satu kebenaran, dosamu dan dosaku sudah diampuni. Sedangkan untuk masa sekarang, saya memberikan 5 waktu itu. Yang pertama, selamat oleh iman, Efesus 2 ayat 8. Yang kedua, dipelihara oleh iman, 1 Petrus 1 ayat 5. Yang ketiga, Markus 11 ayat 24, doa kita oleh karena iman. Yang keempat, kita berjalan bukan dengan penglihatan tetapi dengan iman. Dan yang kelima, doa orang beriman itu besar kuasanya. Dan untuk yang akan datang, masih ingat? Mengajar kita untuk bersiap sedia karena dia pasti kembali. Itu arti dari kenaikan Yesus. Tapi malam hari ini, ada satu keindahan dari kenaikan Yesus, sebab dia bilang berguna bagiku untuk naik, yaitu supaya Roh Kudus diutus kepada saudara. Sebelum saya buka Alkitab, saudara, saya minta saudara perhatikan dulu ke depan. Zaman dulu, Allah kita ada di sorga, semua bangsa umat Israel kalau sembahyang, dia bikin altar dari batu, dia korban, dan dia berdoa kepada Allah yang di dalam surga. Waktu zaman Yesus, Yesus disebut Immanuel, artinya apa? Allah beserta kita. Allah bersama-sama dengan kita di dalam Yesus. Dia di sisi kita. Kita bisa lihat dia, kita bisa jamah dia, kita bisa pegang dia. Sekarang di zaman Roh Kudus, saudaraku, dia tidak lagi di atas, dia tidak lagi di sisi, dia ada di dalam kita. Mana yang paling baik? Di atas kita, di sisi kita, atau di dalam kita? Karena kalau di dalam kita, kemana kita pergi, dia ada bersama dengan kita. Kemana kita berjalan, dia ada bersama dengan kita. Nah, kita akan mulai dari Yohanes 14. Dalam Yohanes pasal ke-14, di sana kita membaca 1-2 ayat tentang janji dari Yesus. Puji Tuhan, saudara sudah dapat Yohanes 14. Kita membaca ayatnya yang ke-15 mulai.
Jikalau, saya baca dulu. Jikalau kamu mengasihi aku, stop batuknya. Kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang ini adalah salinan yang paling tepat. Penolong yang lain. Sama-sama? Sama dengan keadaannya dengan Yesus, tapi dia lain dari Yesus, tapi sama keadaannya. Penolong yang lain. Mari dia berikan kepada kita supaya ia menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya. Ya, yaitu roh kebenaran. Ulangi, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi kalau saudara hidupnya keduniawian, nggak bisa terima Roh Kudus. Karena dunia yang di dalam kita nggak bisa terima dia. Nggak ngerti. Dunia tidak bisa menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Dia ini Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu ayat 15, 16, 17. Coba saudara mundur ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, saudara teruskan. Haleluya. Itu yang saudara perlu. Apa saja yang kamu minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekarang Roh Kudus tidak diminta, dikasih. Lihat ayat ke-16. Aku akan minta, dia yang minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu. Saudara nggak minta, sudah dikasih. Ya, seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh apa tadi? Untuk kebenaran ini, mari kita buka lebih dulu Yohanes 8. Dalam Yohanes patsalnya yang ke-8, kita membaca ayatnya yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Haleluya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus bicara tentang seorang yang lain yang dia sebut kebenaran, yaitu pasal 14 tadi, roh kebenaran. Di dalam ayatnya yang ke-33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak ini Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi baik Roh Kudus maupun Yesus, dua-duanya memberitakan kebenaran. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi dalam ayatnya yang ke-16,
roh kebenaran. Roh kebenaran. Jadi baik Yesus maupun Roh Kudus, dia bicara benar. Nah sekarang saya tambah satu lagi. Yohanes 17 ayat 17. Saudara sekarang yang baca, sebab saya nggak buka Alkitab. Yohanes 17 ayat 17. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Firman Tuhan juga kebenaran. Firman Tuhan, maka saya yang memberitakan firman harus lebih dulu hidup benar. Dan saya tidak bisa membenarkan bukan oleh kebenaranku. Betul? Aku dapat berdiri tegak. Tapi oleh apa? Tapi oleh anugerah. Udah. Nanti lupa nih khotbahnya. Bukan oleh kebenaran saya, oleh kebenaran Tuhan. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, pada waktu yang lampau, saudara sudah dibenarkan. Tetapi hendaklah kita tetap di dalam kebenaran, itu maksudnya Yesus. Dan untuk itu, saudara-saudaraku, murid ini nggak bisa dipercaya. Bayangin, baru 3 hari ditinggal. Dia mati, salib, mati, dikubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Udah pada cari ikan lagi. Petrus cari ikan lagi. Yuk kita cari ikan lagi. Yang kita menjala ikan, yuk. Baru 3 hari ditinggalin. Makanya kembali Yohanes 14. Kita buka Yohanes 14 ayatnya yang ke 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 40 tahun saya ditinggal oleh ayah. Saya tidak tahu mau kemana pergi. (68, 69) saya sekolah Alkitab. 70 saya di Cianjur, 71 saya ngajar, 72 papa meninggal. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu jadi gembala bagaimana. Tiba-tiba Om Hanimane bilang, yuk kamu yang ganti. Saya nggak lihat yang ada yang lain, kamu yang ganti. Aduh. Tapi Yesus, Roh Kudus, dia tidak meninggalkan saya yatim piatu. Makanya walaupun saya sekarang yatim piatu, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tapi Roh Kudus, dia jadi bapak saya dan dia jadi ibu saya. 40 tahun, saudara, bukan waktu yang pendek. 44 tahun kalau dengan ditambah saya sekolah Alkitab. 64 tahun kalau dihitung dari kecil saya dengar firman Allah. Papa mama saya pendeta, saya ngajar. Dengar setiap minggu di sekolah minggu, Yesus heran, Yesus hebat. Tapi ketika saya disendirikan, papa tidak ada. Tidak lama tahun 98, mama tidak ada.